Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen, kembali kita berjumpa membahas masalah tauhid. Kali ini rujukan kita adalah kitab Al-Qaulul Farid, Fawaid ala Kitab Tauhid, menjelaskan beberapa faidah yang berharga dari ayat-ayat tauhid yang ada di dalam kitab Tauhid. Ayat pertama tentang tauhid yang menunjukkan super pentingnya tauhid adalah Az-Zariyat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Makna ibadah adalah tauhid. Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Maksudnya ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah yang Esa dan tidak dibarengi dengan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ketika membahas beberapa faidah dari ayat ini, muallif menyatakan minal fawaid tahta hadhil ayah, di antara faidah dari ayat ini adalah zikrul hikmati min khalqillahi lil insi wal jin wa annahu ma khalaqal insa wal jinna illa liibadatihi. Faidah pertama adalah menerangkan hikmah penciptaan jin dan manusia oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu jin manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk menikmati dunia. Dunia yang Allah ciptakan ini hanya sebagai fasilitas dan penopang ibadah yang menjadi tujuan pokok diciptakannya kita. Kalau ada yang menyatakan, bukankah manusia dan jin diturunkan ke muka bumi untuk menjalani hukuman atas kesalahan mereka? Manusia diciptakan untuk menempati surga. Wa idh qulna. Dan ingat ketika kami berkata, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Ketika Adam dan Hawa
mulai diciptakan, disuruh menempati surga. Itulah tempat manusia. Tapi karena Adam dan Hawa melakukan kesalahan, melanggar satu-satunya larangan yang ada di surga, walaupun tobat dan tobatnya diterima, hukuman ini tetap dijalankan, diturunkan ke muka bumi. Jadi antara diterimanya tobat dengan pelaksanaan hukuman itu tidak berhubungan. Tobatnya tobat, diterima, dimaafkan, diampuni, hukuman tetap dijalankan. Jadi turunnya Adam, Hawa, dan Iblis untuk menjalani hukuman. Cuma selama menjalani hukuman, tugas pokok mereka ibadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Jadi dua pernyataan itu tidak bertolak belakang. Betul, manusia diturunkan untuk menjalani hukuman, tapi selama menjalani hukuman, tugas pokok mereka adalah mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Mananya ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Kedua, niat dalam melakukan ibadah pun hanya untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah. Tidak boleh niat ibadahnya ditujukan kepada Allah, tapi niatnya untuk dunia. Niatnya untuk meraih pujian, sanjungan, bayaran dari manusia, maka itu sudah menyimpang dari tauhid yang menjadi tujuan atau tugas pokok manusia dan jin. Inilah faidah pertama. Faidah kedua, anna ta'rifal ibadah ashmalu ma qila fihi huwa qaulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wahia ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirati wal batinah. Ta'rif atau definisi ibadah yang paling mencakup, yang paling lengkap adalah definisi yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yaitu ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirati wal batinah. Ibadah itu satu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik ucapan ataupun perbuatan. Baik zahir ataupun batin. Pokoknya ucapan, perbuatan, zahir ataupun batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah ibadah. Ibadah tidak sekedar sholat, saum, zakat, haji, dan yang sejenisnya, enggak. Tapi semua ucapan yang oleh Allah diridhoi. Seperti berzikir, membaca Al-Quran, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu. Itu semua dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu ibadah. Termasuk perbuatan. Menolong orang, melepaskan orang lain dari kesulitan, mempermudah urusan orang, dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu juga ibadah. Kenapa? Karena semua itu Allah cinta, bahkan memerintahkan, bahkan memberi iming-iming pahala. Man yassara musliman yassarahullah. Siapa orang yang mempermudah urusan seorang muslim, Allah akan mempermudah urusan dia dunia akhirat.
Man nafasa an mu'minin kurbatan, siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari diri seorang mukmin, Allah akan melepaskan dia dari kesulitan dunia sampai akhirat. Jadi al jaza min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis perbuatan. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Lihat, ridhonya Allah, cintanya Allah terhadap perbuatan menolong orang, meringankan beban orang, melepaskan orang dari kesulitan. Terlihat cinta dan ridhonya Allah kepada hal itu dalam bentuk Allah memberi apresiasi. Allah memberi reward, Allah memberi balasan. Maka itu pun merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah faidah yang kedua. Faidah ketiga, anna fi hadhil ayah qasran lil ibadati ala Allah Azza wa Jalla, thumma fiha qasran akhar. Wahuwa annal ibrata min khalqihi azza wa jalla wal maqsuda min insya'ihi lil khalqi ayya'buduhu. Di dalam ayat ini terdapat qasr, pembatasan. Ibadah hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya, dan maksud utama diciptakan manusia hanya untuk ibadah, bukan yang lain. Kekhususan makna seperti itu diambil dari tarkib. Tarkib itu susunan kalimat, yaitu berupa adanya pasangan huruf nafi dengan istisna. Nafi itu artinya kata yang bermakna tidak, wama dan tidaklah. Khalaqtu, aku menciptakan. Wama, huruf ma di sini disebut huruf nafi. Makna nafi artinya tidak. Terus ada illa. Illa ini disebut istisna. Istisna itu artinya pengecualian. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kalau ada pasangan nafi dengan huruf istisna, ini maknanya khusus. Apa makna khusus itu? Diciptakannya jin dan manusia khusus untuk ibadah. Dengan hanya satu tujuan, ibadah, bukan yang lain. Sama dengan la ilaha illallah. Huruf la di sana la nafi, artinya tidak. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak. Illa, huruf istisna, huruf pengecualian. Illallah. Artinya satu-satunya ilah yang berhak disembah khusus hanya Allah, tidak ada yang lain. Jadi adanya pasangan huruf nafi dan istisna memberi makna khusus. Ini namanya qasr, pembatasan. Dan ada dua pembatasan di sini. Yang pertama, ibadah hanya boleh dilakukan kepada Allah. Kedua, diciptakannya jin dan manusia hanya untuk ibadah. Itu karena itulah maka ayat pertama dalam Al-Quran yang bernada perintah Allah kepada manusia adalah ayat yang berisi perintah ibadah. Coba lihat apa surat pertama dalam Al-Quran? Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak ada perintah Allah kepada manusia. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin nggak ada ayat yang bernada perintah Allah kepada manusia. Masuk surat kedua, Al-Baqarah. Ayat-ayat awal berbicara tentang ciri-ciri orang bertakwa.
Setelah selesai ciri orang bertakwa, masuk ciri-ciri orang kafir. Mulai dari innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dua ayat ini tentang orang kafir. Tidak ada perintah di sana. Mulai yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna. Ini ciri orang munafik. Sampai ayat yang ke-20. Wallahu ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Dari ayat 1 sampai ayat 20 tidak ada ayat yang bernada perintah Allah kepada manusia. Baru ayat yang ke-21-nya ini bernada perintah. Apa isi perintahnya? Ibadah. Allah menyatakan dalam Al-Baqarah 21, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Inilah ayat pertama dalam Al-Quran yang isinya perintah Allah kepada manusia. Ternyata isi perintahnya ibadah. Sudah dijelaskan tadi di awal, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan seluruh lafaz ibadah maknanya tauhid. Sehingga arti ya ayyuhan nasu'budu rabbakum, hai manusia, tauhidkan Rabb kalian oleh kalian dalam hal ibadah. Artinya esahkan ibadah kalian hanya kepada Allah dan tidak boleh kepada yang lainnya. Dan ini menunjukkan super pentingnya ibadah. Pertama karena memang manusia diciptakan untuk ibadah, juga jin, dan ibadah maknanya tauhid. Yang keduanya ayat pertama dalam Al-Quran yang bernada perintah Allah kepada manusia, isi perintahnya adalah ibadah dan ibadah maknanya adalah tauhid. Faidah yang berikutnya. Anna Allah Azza wa Jalla qad takaffala birizqi ibadih. Wa kullama kana al-'abdu atwa' wa a'bad lahu kullama kana rizquhu wasi'an. Fala yanshaghilu ahadun birrizqi an ibadatihi. Ini perhatikan, ini sangat penting. Ini rahasia yang oleh Allah dibongkar kepada kita, ya. Tadi Allah menyuruh kita ibadah, untuk itu tujuan kita dihidupkan, diciptakan. Tapi selain Allah menetapkan ibadah sebagai tugas pokok, Allah memfasilitasi manusia di alam dunia untuk melakukan ibadah dalam bentuk rizki kepada mereka. Jadi Allah telah menjamin rizki manusia untuk melakukan ibadah, untuk menopang ibadah. Maka setiap kali seorang hamba lebih giat ibadahnya, lebih taat kepada Allah, rizkinya lebih Allah tambah lagi, lebih Allah luaskan lagi. Karena apa? Karena rizki itu Allah berikan untuk menopang ibadah. Maka jangan sampai seseorang untuk mencari rizki sampai mengabaikan ibadah. Karena rizki dicari untuk menopang ibadah, bukan untuk melalaikan ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 75. Kata Allah Azza wa Jalla, ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kenapa Allah memerintahkan manusia untuk ibadah? Allah tidak menginginkan rizki dari manusia.
Ibadah yang dilakukan oleh manusia itu bukan berupa rizki yang kita berikan kepada Allah, bukan. Wa ma uridu imun. Allah juga tidak menghendaki manusia memberi makan kepada Allah. Allah nggak butuh makanan. Yang butuh itu kita. Tidak seluruh makhluk butuh makanan. Para malaikat nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh pasangan. Karena anatomi tubuhnya oleh Allah diciptakan berbeda dengan kita. Kita diciptakan oleh Allah dengan anatomi tubuh yang mengharuskan kita makan, kita minum, kita bernafas, dan kita mengeluarkan sampah yang masuk ke dalam tubuh kita. Manusia begitu, binatang begitu, jin begitu, malaikat mah tidak. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah menyuruh ibadah tidak berarti agar manusia memberi rizki atau memberi makan kepada Allah. Karena apa? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Karena Allah lah sang pemberi rizki. Jadi rizki akan Allah berikan berbanding lurus dengan kualitas dan kuantitas ibadah yang dilakukan oleh manusia. Dan ibadah bukan hanya sholat. Banyak ibadah yang membutuhkan dana, iya. Haji, umroh, zakat, infak, sodakoh, menolong orang, dakwah, jihad. Jihad kan dengan harta dan jiwa. Dakwah bagian dari jihad ini. Keluarkan harta dan jiwa. Waktu, seluruh potensi yang kita miliki untuk dakwah, untuk jihad. Dan itu semuanya butuh dana, butuh uang. Maka semakin seseorang bertekad untuk mengamalkan perintah Allah dalam hal apapun, Allah akan fasilitasi dengan dipermudahnya rizki untuk melakukan ibadah-ibadah seperti itu. Jadi jamaah sekalian ingat, rizki dicari untuk menopang ibadah, bukan melalaikan ibadah. Orang sekarang terbalik, demi mencari rizki ibadah diabaikan. Padahal rizki Allah turunkan sebagai fasilitas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah faidah yang keempat. Faidah yang kelima. Itsbatu sifatil khalqi lillah fi qawlihi khalaqatu. Ayat ini memberi faidah tetapnya sifat menciptakan bagi Allah. Dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Salah satu di antara sifat Allah menciptakan. Dan salah satu di antara nama Allah Khaliq, sang pencipta. Innallaha huwa, tadi disebutkan innallaha khaliqu kulli syai. Allah itu pencipta segala sesuatu. Tapi ada tapinya. Di dalam beberapa ayat, di antara Al-Mu'minun ayat 14, Allah menyatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha barokah Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Kalau Allah disebut sebagai sebaik-baik pencipta, apakah maknanya ada pencipta lain selain Allah? Ya, Allah pencipta terbaik. Ada nggak pencipta lain selain Allah? Iya, tapi jauh kualitasnya, kemampuannya di bawah kemampuan Allah dalam hal menciptakan. Tapi ada tapinya. Makna menciptakan yang dinisbatkan kepada Allah dengan kepada makhluk berbeda. Adapun menciptakan sebagai sifat Allah, maknanya adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada.
Alam jagat raya ini tadinya tidak ada, oleh Allah diadakan. Itu menciptakan. Manusia, jin, malaikat tadinya tidak ada, oleh Allah diadakan. Itu makna menciptakan yang dinisbatkan kepada Allah. Jadi makna menciptakan adalah ijadu syai' minal adam. Mengadakan sesuatu padahal sesuatu itu tadinya tidak ada. Adapun kalau menciptakan ini ditujukan kepada makhluk, maka makhluk disebut menciptakan bukan berarti mengadakan yang tadinya tidak ada, tapi merubah sesuatu yang ada menjadi bentuk lain. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Maksud menciptakan segala sesuatu tadinya tidak ada lalu diadakan. Adapun makhluk, berkata muallif, fal makhluk hinama yakhluqu syai'a innama ya'khudhu hadha syai'a alladhi khalaqahu Allah azza wa jalla ibtida'an thumma ghayyarahu khalqan akhar au syai'an akhar. Makhluk kalau disebut menciptakan sesuatu, maknanya adalah mengambil sesuatu yang oleh Allah sudah diciptakan lalu dibentuk menjadi bentuk yang lain. Seperti umpamanya manusia membuat kendaraan. Bukan berarti menciptakan yang tadi tidak ada menjadi ada. Tapi kendaraan dibentuk dari benda-benda yang sudah Allah ciptakan. Dari logam, dari plastik, dari apa lagi, karet, bannya kan pentilnya juga dari karet. Dari kain, kulit, jok-joknya juga kan itu dari kain, dari sudah ada bahan-bahan itu yang Allah ciptakan, lalu dikreasikan, dibentuk menjadi bentuk lain oleh manusia. Itu yang pertama. Kedua, Allah lah yang memberi kemampuan dan menggerakkan orang untuk merubah sesuatu kepada sesuatu yang lain. Bangunan masjid, rumah, ini dibuat oleh manusia. Bahan-bahannya semua sudah ada. Ada batu, ada tanah, ada pasir, ada semen, ada besi, segala macam. Oleh manusia dikreasikan, dibentuk seperti ini. Nah, pertama bahan-bahannya Allah yang menyediakan, Allah yang sudah menciptakan. Kedua, Allah pula yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk berkreasi. Ketiga, Allah pula yang menggerakkan orang itu untuk berkreasi. Ada kemampuan, ada kemauan untuk berkreasi. Sebab ada kalanya orang berkemampuan tapi tidak memiliki keinginan. Kita semua umpamanya, saya yakin dah mudah ya. Kita semua bisa membuat bala-bala atau comro. Mudah. Tinggal ambil singkong, parut, diemplek-emplek, masukin oncom, yang lada, goreng. Semua bisa kan mudah. Tapi apakah semua yang kita mampu mau kita lakukan? Mau kita bikin? Enggak. Jadi kenapa orang membuat sesuatu? Karena dua. Pertama karena ingin, kedua karena mampu. Perpaduan antara ingin dan mampu ini lahirlah sebuah kreasi. Terus kita usut. Kenapa kita ingin melakukan sebuah kreasi? Keinginan ini bukan murni usaha kita memunculkan keinginan dalam hati, bukan.
Allah yang kasih keinginan ini. Allah menyatakan wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Surat Takwir ayat terakhir. Kalian tidak akan punya keinginan, tidak akan punya kehendak untuk melakukan apa kecuali Allah yang kasih keinginan itu kepada kalian. Kedua, kita selain ingin mampu dari segala segi. Dari mana kemampuan ini? Allah juga yang kasih. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada quwah. Haul quwah itu kemampuan, istita'ah. Kecuali dari Allah. Haul, kemampuan untuk meraih semua yang manfaat. Al-quwah, kemampuan untuk menolak semua yang madarat. Dua-duanya kemampuan. Yang ngasih keinginan Allah, yang ngasih kemampuan Allah, lahirlah kreasi. Karena itu tak heran bila perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah. Makhluknya ciptaan Allah, perbuatan makhluknya juga ciptaan Allah. Karena makhluk berbuat, karena oleh Allah dikasih keinginan dan dikasih kemampuan. Karena keinginan dan kemampuan inilah lahir sebuah amalan atau sebuah kreasi. Tak heran kalau Allah menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amalan-amalan kalian. Kita ciptaan Allah, amalan kita juga ciptaan Allah. Maka dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Sanad hadis ini sahih, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha khaliqu kulli sani'in wa sun'atihi. Allah menciptakan pembuat dan apa yang dibuatnya. Pembuatnya adalah manusia. Apa yang dibuatnya hasil kreasi manusia. Dua-duanya ciptaan Allah. Manusianya ciptaan Allah, karya manusianya juga ciptaan Allah. Kok bisa Allah mengklaim perbuatan manusia sebagai ciptaan Allah? Karena manusia bisa berkreasi karena dua yang Allah berikan, keinginan dan kemampuan. Dua-duanya dari Allah. Kalau nggak dikasih keinginan, nggak dikasih kemampuan atau salah satunya, nggak akan manusia itu berkreasi. Inilah faidah yang kelima. Faidah yang keenam. Anna jinna ma'muruna bi'ibadatillah fahum yastawuna ma'al ins fi aslil amri bil ibadah. Ayat ini pun menjelaskan bahwa jin juga diperintahkan untuk beribadah sama halnya dengan manusia. Untuk ibadah, kalau jin beribadah dapat pahala. Kalau melalaikan dosa, terancam azab. Iya, sama dengan manusia, tidak ada bedanya. Karena itulah maka jin ada yang beriman, ada yang tidak. Ada yang soleh, ada yang jahat. Dalam surah Al-Jin Allah menyatakan berkata jin wa inna minna solihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh. Di antara kami ada juga yang jahat. Kunna tara'iqa qidada. Kami bangsa jin menempuh jalan yang berbeda-beda. Seperti halnya manusia. Manusia ada yang muslim, ada yang non-muslim. Yang non-muslim ada yang Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, ateis, segala apa ada. Jin juga begitu. Kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Sama dengan manusia. Di antara jin ada yang ngaji, ada. Mungkin di sini juga ada ya. Mungkin, saya nggak lihat. Kalau ngajinya ke kita, kayak kita pemahamannya, amalannya juga.
Kalau yang nggak ngaji ya larut di dalam kesenangan dunia, mengabaikan perintah, melanggar larangan seperti halnya manusia. Jadi pada hakikatnya jin dan manusia statusnya di mata Allah Azza wa Jalla sama, harus ibadah, dipahalai bila ibadah dan terancam dosa azab apabila mengabaikan ibadah tersebut. Faidah ketujuh. Anna amral jin bi ibadatihi azza wa jalla yadullu dilalatan wahidatan ala annahum la ya'lamuna al-ghaib. Wa man i'taqada annahum ya'lamuna al-ghaib faqad kafara billahi azza wa jalla. Perintah kepada jin untuk beribadah sama dengan kepada manusia, menunjukkan atau menjadi dalil yang jelas bahwa bangsa jin pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Nanti ada banyak bukti dalam Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang meyakini bahwa bangsa jin mengetahui perkara gaib, dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini beberapa ayat, di antaranya An-Naml ayat 65. Kata Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakan oleh Muhammad, tak ada yang mengetahui perkara gaib di langit ataupun di bumi kecuali Allah. Dan mereka tidak menyadarinya bahwa mereka nanti akan dibangkitkan. Jadi yang tahu perkara gaib hanya Allah. Jin, manusia tidak. Malaikat tahu nggak? Sebatas yang diberitahukan oleh Allah. Ya. Para nabi tahu nggak? Yang diberitahukan oleh Allah tahu para nabi. Yang tidak, tidak. Coba lihat surah Jin. Ayat 6, ayat 27. Alimul ghaibi. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Illa man irtada min rasulin. Dialah Allah yang mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Nah, Rasul yang diridhoi oleh Allah diberitahukan beberapa perkara gaib. Tidak semua, beberapa. Makanya tak heran kalau Nabi SAW menyatakan di akhir zaman akan ada begini, akan ada begini, akan ada begini. Itu gaib, gaib. Akan muncul Dajjal. Akan turun Nabi Isa. Itu perkara gaib, perkara gaib. Nabi tahu, tahu. Kenapa? Diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti di akhir zaman ada umatku yang menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian. Di zaman Nabi tidak ada yang menghalalkan. Karena qat'inya pengharaman hal itu. Tapi beliau bilang, di akhir zaman nanti ada umatku yang menghalalkan, ya benar kan? Sekarang banyak. Dan yang menghalalkan bukan orang awam, tapi berstatus ustadz. Pasti diambil nasnya dari Quran Sunnah. Qurannya benar, sunnahnya benar. Apa yang salah? Interpretasi mereka, penafsiran mereka, pemahaman mereka tentang ayat dan hadis itu yang keliru. Sehingga kesimpulannya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini perkara gaib karena belum terjadi di zaman Nabi SAW. Dan ternyata di zaman kita terbukti. Itu perkara gaib? Iya. Perkara besok lusa, perkara gaib. Nggak ada yang tahu. Nabi tahu, diberitahu oleh Allah. Alimul ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah yang mengetahui yang gaib dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya.
Nih lihat di dalam surah Saba 14. Dulu bangsa jin tunduk, takluk, takut kepada Nabi Sulaiman. Apapun yang dilakukan, diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, nurut. Ketika Nabi Sulaiman menyuruh bangsa jin untuk membangun sebuah bangunan, diawasi oleh Nabi Sulaiman dengan bertumpuk pada tongkatnya. Bangsa jin merasa diawasi. Tanpa mereka sadari, Allah mewafatkan Nabi Sulaiman. Tapi karena posisinya duduk begini sambil bertumpuk pada tongkatnya, para jin nggak tahu. Dia sangkanya masih hidup. Terus saja bekerja gitu. Allah menjelaskan dalam surah Saba 14 kata Allah, "Falamma qadayna 'alaihil maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabatul ard ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jin allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adzabil muhin." Ketika kami menetapkan kematian bagi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kematian Sulaiman itu kecuali rayap-rayap yang memakan tongkat Nabi Sulaiman. Tongkat kan terbuat dari kayu, dimakan rayap. Rapuh baru Nabi Sulaiman tersungkur. Falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman tersungkur jatuh. Tabayyanatil jin, baru si jin itu mengetahui, sadar bahwa Sulaiman sudah mati dan kematian Nabi Sulaiman perkara gaib. Tapi tidak diketahui oleh bangsa jin. Allah menyatakan, "Laukanu ya'lamunal ghaiba." Seandainya bangsa jin mengetahui perkara yang gaib, ma labithu fil adzabil muhin, maka mereka tidak akan menetap dalam siksa yang menghinakan. Makna siksa yang menghinakan itu terus bekerja atas perintah Sulaiman untuk membangun. Kalau tahu Nabi Sulaiman sudah wafat, mereka akan berhenti. Tapi karena tidak tahu, terus bekerja. Dan itu lama, karena dimakannya tongkat oleh rayap pasti memakan waktu yang sangat lama. Jadi bangsa jin karena diperintah oleh Allah untuk beribadah seperti kita, mereka tidak mengetahui perkara gaib. Adapun mereka umpamanya mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia, itu tak ubahnya seperti antara sesama manusia. Orang lain mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Umpamanya saudara kita, teman kita ada di Jakarta. Dia mengetahui situasi kondisi Jakarta, kita tidak tahu. Kita nanya ke mereka, gimana? Saya mau ke Jakarta. Apakah kondisi di dalam kota Jakarta macet apa tidak? Orang Jakarta pasti tahu karena melihat. Lalu mereka memberitahukan ke kita lewat telepon, lewat web, media sosial, media komunikasi macam-macam. Sebagian manusia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia lain, begitu juga bangsa jin. Mengetahui apa yang tidak kita ketahui dan mereka tidak mengetahui sebagian yang kita tahu. Itu sesuatu yang sangat lumrah. Faidah yang kedelapan. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Inna min asbabi qaswatil qalb. Perhatikan ini. Ayukthiral abdu min mukhalatatin nas. Fal ba'du yukhalitun nas lil unsi bihim. Kama tadullu alaihi kalimatul ins. Lianna ba'dahum ya'nisu bi ba'd.
Lakinil wajib ala kulli muslim alla yakuna waqtuhu kulluhu ma'an nas. Fa inna dzalika mimma yuqsil qalba. Wa 'azamul unsi ayyakunal muslimu anisan bidzikri rabbih. Sesungguhnya di antara sebab kerasnya hati seorang hamba adalah si hamba itu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bergaul dengan manusia. Sebagian manusia ada yang bergaul dengan termasuk lil unsi. Lil unsi itu adalah untuk merasakan kesenangan di dalam pergaulan. Kita ngumpul dengan teman-teman yang satu frekuensi, satu circle kan senangnya. Makanya ada reuni gitu. Ngumpul-ngumpul, ada yang rutin, ada yang tidak. Itu namanya lil unsi, untuk merasakan kenyamanan ketika berkumpul sama teman-teman. Karena itulah manusia disebut al-ins, satu akar kata dengan al-unsu. Artinya apa? Bergaul untuk merasakan kenyamanan dalam pergaulan tersebut. Nyaman itu kalau dengan orang yang satu visi, satu misi, satu frekuensi tadi. Kalau beda misi, beda pemahaman, beda frekuensi mah nggak nyaman, ya nggak. Jadi kenapa disebut al-ins? Karena mereka merasakan kenyamanan ketika bergaul dengan sesama mereka. Dan itu lumrah, wajar. Tapi jangan habiskan seluruh waktu untuk itu. Yang wajib adalah al-wajib ala kulli muslim alla yakuna waqtuhu kullahu ma'annas. Jangan sampai semua waktunya habis untuk itu aja. Fa inna dzalika mimma yuqsil qalba. Karena hal itu bisa membuat hati keras, lalai nanti. Dan ini seorang muslim wa a'dhamul unsi ayyakunal muslim anisan bidzikri rabbih. Perasaan nyaman yang paling agung adalah seorang muslim merasakan kenyamanan ketika berzikir kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah, taqarrub kepada Allah. Itu seagung-agung perasaan nyaman. Dan itulah yang kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah disebut dengan sebutan jannatud dunya. Beliau menyatakan inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum merasakan surga dunia, dia nggak akan bisa masuk surga di akhirat. Apa yang dimaksud surga dunia? Muridnya Imam Ibnu Qayyim menyatakan surga dunia itu adalah perasaan betah, nyaman, senang, bahagia ketika beribadah kepada Allah. Itu surga dunia tuh. Siapa yang belum merasa nyaman, betah, nikmat ibadah kepada Allah, jangan berharap bisa masuk surga akhirat. Allah mengancam fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat akan terkena azab, terancam azab. Siapa? Orang yang ketika sholatnya tidak merasa nikmat. Sahun dia, lalai dia, hambar sholatnya. Dalam sholatnya dia berpikir urusan duniawi. Bukan surga. Para Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Sungguh berbahagia orang mukmin. Yang mana? Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Kalau mukmin tapi tidak khusyuk, fawailul musallin. Tapi yang khusyuk, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yang khusyuk akan mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
Khusyuk adalah surga dunia. Dia merasakan kenikmatan, kelezatan ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah al-unsu yang sebenarnya. Kenyamanan yang sebenarnya adalah kenyamanan yang dirasakan oleh seorang muslim ketika berinteraksi dengan Allah. Ketika dia sholat, nyaman. Baca Quran, ada kekhusyuan, nyaman. Berdoa, nyaman. Berzikir, nyaman. Itu media komunikasi, interaksi dengan Allah. Di sana kita memperoleh kenyamanan. Kalau kita berdua atau dekat, berkomunikasi dengan orang yang sefrekuensi, yang kita suka, yang kita senangi, betah lama-lama kan? Pas mau berpisah tuh aduh berat, masih kangen, masih seneng, masih betah ngobrol gitu. Itu dengan sama manusia. Seorang mukmin harus merasakan betahnya dalam kehidupannya ketika dia berkomunikasi dengan Allah melalui sholat, melalui zikir, melalui berdoa, melalui baca Al-Quran, melalui ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Ketika ibadah yang disyariatkan dilakukan, tapi karena asal-asalan, tidak merasakan kenikmatan, tertolak. Sholat tadi fawail musallin. Saum, tapi saum itu tidak ada penghayatan. Makanya yang saumnya itu hanya menahan lapar, haus, syahwat. Padahal makan minum syahwat itu hukum asalnya mubah. Makan mubah, minum mudah, melampiaskan syahwat ibadah bukan mubah asal kepada istrinya sendiri. Tapi selama saum wajib ditahan. Kalau yang hukum asalnya mubah wajib dijauhi selama saum, apalagi yang hukum asalnya haram. Bergibah, berdusta, menyakiti orang, hukum asalnya haram, mau saum mau tidak. Tapi selama saum pengharamannya lebih kuat, harus lebih dijauhi lagi oleh kita. Makanya ketika orang saum tapi mulutnya tidak dijaga, perbuatannya juga tidak dijaga, menyakiti orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang selama saum tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk, yang busuk, Allah nggak butuh kepada saumnya, ditolak. Dipastikan orang yang ketika saum masih ghibah, saum masih melakukan dosa dan maksiat, dipastikan dia tidak akan merasakan kenyamanan, kelezatan, kenikmatan dengan saum. Sebagaimana orang yang sholat tapi lalai, dipastikan sholatnya hambar. Hambarnya ibadah, baik sholat, saum atau yang lainnya, indikator ditolaknya sholat tersebut. Karena apa? Karena surga dunia yang dihasilkan dari ibadah yang berkualitas nggak bisa dia capai. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa'adhamul unsi ayyakunal muslimu anisan bidzikri rabbi. Seagung-agung rasa nyaman, rasa betah, rasa nikmat adalah seorang muslim merasakan kenyamanan itu ketika berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah ibadah yang berkualitas, ya. Inilah faidah yang ke-8. Kesembilan atau terakhir. Annallaha lam yadhkur baqiyatal makhluqin. Kenapa? Dalam surah Az-Zariyat 56 itu Allah hanya menyebut dua makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Hanya jin dan manusia. Padahal makhluk selain jin dan manusia banyak dan semua juga harus ibadah. Malaikat diciptakan untuk ibadah.
Benda-benda mati diciptakan untuk ibadah. Binatang diciptakan untuk ibadah. Tapi kenapa yang disebut hanya dua, yaitu jin dan manusia? Apa jawabannya? Jawabannya adalah li'anna jinna wal insa mukallafun. Karena yang mukallaf hanya dua, jin dan manusia. Dengan taklif syar'i, bukan taklif jabali. Bainamal malaikatu faqad dzakarallahu anhum fi ayatin katsira annahum la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Adapun para malaikat memang diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tapi ibadah mereka disebut ibadah jabaliyah, bukan ibadah syar'iyah. Kenapa? Apa makna jabaliyah? Jabal itu memang mereka diciptakan untuk ibadah, tidak diberi keinginan untuk menolak, membangkang, dan tidak diberi kemampuan untuk menolak atau membangkang. Kalau manusia mah diberi keinginan dan kemampuan untuk membangkang, diberi hawa nafsu. Malaikat mah enggak. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Mereka itu tidak pernah maksiat walaupun sedetik. Selalu melakukan apapun yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena mereka tidak diberi kemampuan dan keinginan untuk menolak perintah. Enggak punya kemampuan menolak, enggak punya keinginan untuk menolak. Makanya ibadah mereka tidak dipahalai oleh Allah. Ibadah para malaikat tidak dibalas dengan surga. Karena mereka tidak diberikan penghalang, godaan, cobaan, rayuan yang seperti itu. Tidak diberi kelemahan. Malaikat tidak pernah merasakan capek, lelah, cangkel, kesel, singsiremen, kesemutan, pegal. Enggak. Sekali perintahkan sujud dari mulai diciptakan sampai kiamat sujud terus. Pegel? Enggak. Cangkel? Enggak. Lapar? Lemes? Enggak. Tidak diberi kelemahan itu. Kalau manusia sujud 10 menit, enggak bisa bangun tuh. Kebas, enggak. Mati rasa, sing siremen. Apa sing siremen tuh? Kemasukan semut. Apa? Kesemutan. Diberi kelemahan, diberi halangan, diberi godaan, diberi hawa nafsu. Ada setan yang menggoda lagi. Kalau malaikat, nggak bisa didekati setan untuk menolak perintah Allah, nggak ada. Makanya karena manusia diberi kelemahan, ada rasa malas, haroreang, lemas, gitu, lemah, cangkel, capek, lelah. Terus ada godaan setan, terus ada hawa nafsu, ada keinginan terhadap kesenangan dunia, ingin berleha-leha, ingin senang-senang. Kalau dengan seabrek halangan seperti itu, ada manusia yang tetap ibadah dengan hebat, itu luar biasa. Nilai ibadah manusia tersebut hebat. Walaupun kalau dibandingkan dengan kehebatan ibadah malaikat, nggak ada apa-apanya ibadah manusia. Tapi kenapa lebih bernilai? Karena manusia tetap ibadah walaupun banyak halangan, banyak gangguan, banyak godaan. Kalau malaikat sehebat itu nggak ada halangan, nggak ada gangguan, nggak ada apa-apa. Makanya kalau manusia tetap ibadah, diberi reward, diapresiasi, diberi pahala. Berupa surga yang luar biasa. Akhir kehidupan manusia yang bertakwa ke surga. Para malaikat walaupun ketakwaan, takutnya, ibadah jauh lebih hebat dari manusia, nggak ada yang ke surga. Maksudnya nggak dibalas dengan kenikmatan surga. Ada malaikat yang ke surga, tapi bukan sebagai balasan atas amal mereka, tapi untuk melakukan tugas tertentu di surga. Membangun istana, menanam pohon, menata taman, dan seterusnya.
bukan sebagai balasan atas amalan mereka, ya. Karena itulah ketika ada perdebatan di kalangan para ulama, mana yang lebih utama, malaikat atau manusia? Ini sudah menjadi perbincangan di kalangan para sahabat. Lalu para ulama melinci. Kalau malaikat dibanding orang kafir, orang fasik, jelas malaikat lebih utama daripada manusia. Tapi kalau dibandingkan malaikat pada umumnya dengan para nabi, para solihin, para syuhada, ini para nabi ini lebih utama. Dilihat dari segi mereka tetap ibadah dengan hebat walaupun banyak halangan, kelemahan, rintangan, dan godaan, tapi tetap ibadah dengan hebat. Malaikat mah ibadah hebat nggak ada halangan. Terus dilihat dari akhir kesudahan dari kehidupan manusia yang ibadah ke surga. Seluruh yang membuat manusia bahagia tanpa batas ada di surga. Apa sih yang membuat manusia bahagia di dunia? Tiga saja. Yaitu sandang, pangan, papan, pasangan. Empat kalau begitu ya. Empat. Sandang, pangan, papan, pasangan. Ini kan yang membuat kita bahagia. Di dunia, siapa yang memiliki rumah mewah? Makan, minum sudah terjamin. Pasangan ada, udah bahagialah. Nah, semua itu di akhirat ada. Di surga, makan ada. Sama dengan jenis makanan yang ada di dunia, tapi dengan kualitas yang jauh lebih hebat. Atau jangankan antara surga dengan dunia, dunia aja satu jenis makanan beragam macamnya kan. Durian, ada si montong, ada musangking, ada bawor, ada si petruk, ada apa lagi tuh, blackthorn gitu ya. Sama durian. Rasanya sama apa tidak? Beda. Harganya beda, rasanya beda. Itu baru di dunia sama-sama durian. Apalagi di akhirat. Ada durian di akhirat ya pasti ada lah. Tapi kualitas segala macam aromanya nggak ada bandingan dengan di dunia. Wanita sama-sama wanita, tapi wanita Sunda, Jawa, bule, negro kan beda-beda ya. Beda-beda. Di akhirat ada wanita dengan kualitas uang tidak ada bandingannya dengan yang ada di dunia. Nggak ada yang jelek di sana. Kalau di sini kita banyak yang jelek nih. Makanya banyak wanita tapi kita milih calon teh bingung. Nggak ada yang kepilih. Ada yang begitu? Ada. Ada yang kepilih fisiknya, attitude-nya nggak kepilih gitu ya. Ada yang bagus attitude-nya, fisiknya bagus, ada masalah terjerat pinjol umpamanya. Nggak kepilih, macam-macam tuh. Selalu ada kekurangan. Di surga nggak ada kekurangan. Karena itulah maka walaupun selain jin dan manusia diciptakan untuk ibadah dengan caranya masing-masing, tapi ibadah mereka ibadah jabaliyah. Jabaliyah itu memang diciptakan untuk itu, tak punya keinginan dan kemampuan menolak, tak ingin, tidak memiliki kemampuan untuk durhaka, enggak. Adapun manusia diberi keinginan, diberi kemampuan untuk durhaka, tapi tidak durhaka, dilaksanakan berarti ini hebat. Allah berfirman tentang para malaikat dalam Fussilat 38. Fa inistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Kalau mereka manusia takabur tidak mau ibadah, ketahuilah sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Allah selalu bertasbih malam dan siang tanpa lelah. Kalau kita berzikir terus beribuan kali lelah. Baca Quran terus seharian capek. Sholat semalaman lelah. Saum tiap hari lelah, lemes. Malaikat nggak diberi kelemahan itu. Ya, termasuk
Benda-benda mati ini ibadah dengan caranya masing-masing, tasbih dengan bahasa masing-masing. Cuma kita nggak paham. Kitab yang ada di hadapan saya ini bertasbih dengan bahasanya. Kita nggak paham, tidak terdengar, ditompokkan karena kuping kita nggak kedengaran. Tapi ini tasbih. Kata siapa? Allah yang menyatakan. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra 44, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tak ada sesuatu pun makhluk termasuk benda mati kecuali mereka bertasbih memuji Allah, tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Meja ini bertasbih, bahkan tubuh kita sendiri bertasbih, tapi kita sendiri tidak mendengar, tidak faham. Mereka ibadah dengan cara masing-masing, dan ibadahnya ibadah jabaliyah. Karena jabaliyah tidak dipahami. Ibadah yang dilakukan oleh manusia dan jin disebut ibadah syar'iyah. Ibadahnya itu sesuatu yang disyariatkan, yang wajib kita lakukan. Kita diberi kemampuan untuk melakukan atau untuk menolak. Diberi keinginan untuk melakukan atau menolak. Kalau orang seperti makhluk seperti kita diberi keinginan untuk menolak, diberi kemampuan untuk menolak, tapi tidak menolak, kekeh melaksanakan perintah dengan berkualitas, ini prestasi yang hebat. Makanya layak untuk diberi reward atau apresiasi balasan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Inilah 9 faidah yang kita ambil dari surah Az-Zariyat ayat 56 tadi. Cukup ya untuk sore ini sampai di sini, dan insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.